Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Faisah Syifa Latif dengan NIM 3030122077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hermeneutika Al-Quran menurut pemikiran Nasir Hamid Abu Said. Biografi Nasir Hamid Abu Said yaitu nama lengkap beliau Nasir Hamid Abu Said. Beliau salah satu tokoh hermeneutika muslim. Beliau lahir di sebuah desa Kohafa, Provinsi Al-Gharbiyah di Mesir pada tanggal 10 Juli 1943. Beliau sewaktu kecil termasuk anak yang pendiam dan lahir di tengah-tengah keluarga agamis. Bahkan usianya 8 tahun sudah mampu menghafal 30 juz. Tetapi tidak sekedar menghafal, tetapi juga memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran, sehingga beliau mendapat julukan Syekh dari teman-teman sebayahnya yang biasa digunakan untuk para imam masjid. Kemudian pendidikannya, beliau memulai pendidikan di Sekolah Teknik Tanta dan lulus pada tahun 1960. Lalu melanjutkan kuliahnya di Fakultas Sastra Universitas Kairo dengan mengambil jurusan Sastra Arab dan Bahasa. Sejak itulah kehebatan intelektual Abu Said mulai berkembang. Ia menjadi sosok mahasiswa agresif dan kritis sehingga ia mampu melahirkan pembaca ulang terhadap studi Al-Quran melalui pendekatan linguistiknya. Dan pada tahun 1972, gelar sarjana telah diperolehnya, sekaligus diangkat menjadi asisten dosen. Kemudian pada tahun 1977, beliau telah menyelesaikan program magisternya. Dan pada tahun 1981, beliau mendapat gelar PhD. Beliau dijadikan profesor tetap di bidang studi Islam pada tahun 1982. Beliau juga menimba ilmu di Amerika dan beliau di sana belajar hermeneutik dan filsafat. Menurutnya, hermeneutik merupakan suatu ilmu baru yang muncul dan mengubah cara pandangnya. Nasir Hamid wafat pada tanggal 5 Juli tahun 2010. Penyebabnya, Abu Zaid meninggal dunia karena terjangkit oleh virus yang berbahaya. Karena tim medis pada saat itu belum mampu menemukan obat penawar virus, Abu Said menghembuskan nafas terakhirnya bertepatan setelah pulang ke Indonesia. Maka timbullah praduga yang menyatakan bahwa virus tersebut diperoleh dari Indonesia. Namun istrinya mengelak akan hal tersebut karena dia sudah memiliki keyakinan bahwa suaminya memang sudah terjangkit virus sebelum kepulangannya ke Indonesia. Kemudian hermeneutika pemikiran Nasir Hamid yaitu pendekatan kritis dan modern dalam studi Islam, khususnya dalam menafsirkan Al-Quran. Abu Said dikenal sebagai pemikir progresif asal Mesir yang mengembangkan pendekatan hermeneutik terhadap teks suci Islam. Beliau menekankan Al-Quran adalah teks historis yang memiliki konteks sosio-kultural tertentu. Al-Quran sebagai produk budaya, yaitu membedakan antara wahyu sebagai pesan ilahi dan Al-Quran sebagai hasil kodifikasi manusia. Meskipun Al-Quran berasal dari Tuhan, bentuk teks yang kita baca adalah hasil dari proses historis bahasa dan budaya manusia Arab pada abad ke-7. Oleh karena itu, ia menganggap bahwa teks Al-Quran adalah produk budaya dan memiliki dimensi historis. Kemudian bahasa dan konteks sosial, yaitu beliau menekankan pentingnya bahasa sebagai medium komunikasi wahyu. Bahasa bersifat simbolik dan dipengaruhi oleh budaya dan konteks sosial masyarakat Arab. Penafsiran Al-Quran menurut Abu Zaid tidak bisa dilepaskan dari konteks linguistik dan sosiologis ayat itu diturunkan. Kemudian kritik terhadap penafsiran tradisional. Abu Zaid mengkritik pendekatan tafsir klasik yang dianggap telah dogmatis dan stagnan karena mengabaikan perkembangan sosial dan realitas kontemporer. Beliau menilai bahwa para mufassir klasik seringkali menjadikan tafsir sebagai alat pembenaran kekuasaan atau ideologi tertentu. Kemudian yang terakhir, ijtihad dan rasionalitas. Beliau mendorong penggunaan ijtihad yang rasional berpijak pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Dalam menafsirkan teks keagamaan, beliau menganggap bahwa Al-Quran hanya dengan pendekatan ilmiah. Teks Al-Quran bisa benar-benar menyatu dengan realitas umat Islam masa kini. Al-Quran sebagai proses. Menurut Abu Zaid,
Al-Quran bukan hanya teks yang selesai begitu saja, tetapi merupakan proses komunikasi antara Tuhan manusia yang berlangsung melalui sejarah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.